Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya di hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Materi di kelas 6 pembelajaran yang keempat. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Selanjutnya PPKN menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pembelajaran 4. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Selanjutnya, anak-anak boleh membaca teks yang berjudul globalisasi bermanfaat atau tidak. Silakan anak-anak bisa membacanya pada buku tema ataupun juga pada video ini. Silakan untuk membacanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita membaca terlebih dahulu teks yang tadi, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang telah kita baca. Yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? Kemudian yang kedua, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Selanjutnya, pertanyaan ketiga, mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Selanjutnya, yang keempat, pertanyaannya, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Sedangkan yang kelima, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Selanjutnya, yang keempat, yang keenam, gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Nah, ini adalah contoh gambar visual salah satu dampak globalisasi. Nah, kalian bisa membuat gambar tersebut baik itu dari positifnya ataupun juga dari negatifnya. Sebagai contoh, ini dari segi positif dari dampak globalisasi. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa dengan globalisasi kita bisa berhubungan satu sama lain meskipun berbeda negara. Sedangkan salah satu dampaknya dari globalisasi yang negatif adalah ini. Baik, itulah jawaban-jawaban dari berdasarkan teks yang telah kita baca. Ayo berdiskusi. Masih ingatkan kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran 2? Diskusikan kembali pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Nah, kita kembali ke pembelajaran
yang kedua tentang cerita Mang Samad. Apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? Nah, ini jawabannya. Kemudian, di pertanyaan kedua, mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Dan kalian bisa menjelaskan. Kelima, mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Dan pertanyaan yang keenam, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Nah, itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan berdasarkan teks yang telah kita baca sebelumnya di pembelajaran yang kedua. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Baik, selanjutnya silakan kita akan melihat dari teks yang telah kita baca dan kita bisa mengambil sikap contoh Mang Samad yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silahkan kalian membuat rencanamu tentang sikap kalian dan juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalkan sikap aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentang rencana kalian, misalkan seperti ini. Nah, itu adalah contoh sikap dari diri sendiri, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian punya yang namanya rencana, sikap, dan juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian bisa menuliskan pada tabelnya. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini di tema 4, subtema yang kedua, pembelajaran yang keempat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar meskipun dalam suasana daring seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.